Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya SC Mobil TV. Hari ini kita mau nge-review Suzuki R3. Ini pesanan beliau dari wilayah Ngawi, jadi nggak jauh dari tempat kita di kaki Gunung Lawu. Sempat kita ngobrol-ngobrol panjang lebar, terus sempat juga tanya-tanya masalah stok. Kita kosong kalau R3, terus tanya-tanya konsultasi masalah mobil, baik R3, baik Avanza. Setelah dilakukan konsultasi, beliau pilihannya jatuh ke sebuah R3. Dan beliau pesan mobil itu R3 2013-14 karena minim budget. Tapi alhamdulillahnya setelah pencarian yang sangat-sangat sulit cari R3 yang kondisinya bagus di tahun itu 2013-14 kita mintanya GX. Banyak PR-nya lah, artinya ketika kita dapat unit, kita cek unitnya lumayan lah gitu. Tapi setelah kita hitung-hitung PR-nya seperti ya koplingnya sudah mulai berat, ininya, itunya, kaki-kakinya R3 itu kan kaki-kakinya ya, nanti saya sebutkan di setelah video nanti. Alhamdulillah ini dapat tipe GX tahunnya 2018. Nah, kondisi seperti apa? Langsung aja kita lihat kondisinya. Oke, kita langsung aja. Ini adalah mobil Suzuki R3 tipe GX manual transmisi, tahunnya 2018, masih model yang lama karena 2018 itu juga ada model yang sudah all new yang mesinnya 1500 cc. Ini masih pakai mesin yang 1400 cc, tepatnya di 1373 cc yang dibulatkan 1400 cc atau pakai mesin yang K14B. Dan tenaga dari mesinnya Suzuki R3 ini kurang lebih 95 PS di 6000 rpm. Kemudian torsi yang dihasilkan ini sekitaran 130 Nm di 4000 rpm. Jadi torsi kemudian juga tenaga itu sudah ya cukup aja lah untuk kota-kota, jalan tol itu nyaman banget. Ini sebuah Suzuki R3. Manual transmisi 5 percepatan, kalau yang Matic itu 4 percepatan AT biasa. Karena Suzuki itu terkenalnya kalau menurut saya itu masih pakai yang nggak ada pakai CVT-nya gitulah. Jadi dia masih pakai AT-AT. Tapi yang Matic itu nyaman banget karena perpindahan giginya juga enggak terlalu terasa seperti yang mobil-mobil lainnya. Jadi worth it lah. Kalau kita ngomong kenyamanan udah pasti menurut saya R3 ini jagoan lah gitu ya. Walaupun dibalik kenyamanannya itu kalau menurut saya ada salah satu yang tidak saya sukai sama R3 ini. Kenapa? Nih tak ceritain sini. Kita ngomongin suspensi. Mobil ini kilometernya rendah. Bisa dilihat dari piringan cakramnya ini masih sekitar 98% dan itu enggak ada aus-ausnya, enggak ada karat-karat yang berlebihan. Ada karat tapi karat yang sesuatu yang wajar ya. Karena ini rem yang panas, kena air segala macam ketika hujan. Ini enggak ada karat-karatnya pisan, walaupun platnya Jakarta, masih bener-bener oke banget. Dan kita lakukan pengecekan rem. Saya sudah sempat informasi ke beberapa teman-teman yang pesen R3, saya sudah bilang pasti gini. Kelemahan R3 salah satunya adalah shock depannya itu gampang lock. Gampang locknya gimana? Kita beli second nih mobil. Ketika kita tes mobilnya, ketika kita mau ngambil mobilnya, dijalanin segala macamnya enak, nyaman. Oh, pernya, shocknya masih nyaman. Tapi saya bilang ada indikasi atau kemungkinan nanti ketika kita mau gantung mobilnya atau dicuci ataupun di servis remnya atau dilepas rodanya, itu bisa jadi nanti shocknya bisa ngelok. Dan itu kejadian di mobil ini. Aduh, ini sudah saya sampaikan sebenarnya waktu sebelum kita deal-dealan mau pesan mobil apa. Kalau R3 nanti shocknya ada indikasi nanti ngelok kayak gitu kan. Nantinya kejadian beneran. Kemarin setelah kita servis rem, kita jack stand, ternyata bener-bener setelah kita turunkan saya cobain ngelok.
Shocknya udah nggak nyaman seperti pas kita ngambil dari penjualnya. Terus ini alhamdulillah kita perbaiki aja, jadi kita nggak bisa locknya biar nggak ngelok gitu, kita perbaiki, kita bawa ke temen yang spesialis untuk perbaikan shocknya, jadi biar nggak ngelok lagi. Alhamdulillah sudah. Jadi ya itulah kelemahan, di balik kenyamanannya ada kelemahannya gitu. Kaki-kaki R3 rata-rata ya kurang lebih kalau sering kena jalan-jalan jelek, jalan berlubang, udah pasti dia akan kena, walaupun sebenarnya masih nyaman-nyaman aja gitu ya. Apalagi kalau jalan di tol. Mesin R3 itu halus ya, halus. Ketika kita jalan di tol itu tidak ada suara-suara yang aneh-aneh gitu loh ya. Paling suara roda, suara ban gitu yang masuk ke dalam. Ini mobilnya belum anti karatan, jadi saran saya nanti ke beliaunya kalau memang punya rezeki yang lebih bisa dipasangin anti karat biar nggak karatan. Ini masih bening-bening semua ya, karena kilometernya rendah. Hanya saja tetap ya, namanya barang bekas itu pasti ada minusnya, nggak mungkin nggak ada minusnya, namanya barang bekas. Yang jelas secara fungsi dan secara minimal kendaraan itu adalah sudah terpenuhi di mobil ini. Contohnya mesin ini belum pernah bongkaran, kondisi kinclong, tidak ada kerak-kerak di olinya sini nih Mas. Kita lihat tuh, bening banget, putih, bersih, kinclong, mengkilap gitu kan. Nah, nggak ada kerak-keraknya pisan, bahkan nguning-nguningnya aja nggak ada. Terus air coolant masih pakai originalnya Suzuki juga. Terus kemudian fan belt semuanya masih oke juga. Baut-baut nggak ada yang bongkar-bongkaran, hanya saja minusnya ada sini. Nih minusnya, ini ada bekas nabrak dikit rempet ini ya. Ini kacanya, lampunya ini ada retak-retak dikit rambut. Nah ini tapi tidak masuk ke dalam, ada air segala macam, ini nggak masuk ke dalam, jadi masih bisa dipakai kan. Tapi kalau nanti teman-teman ibunya atau bapaknya yang punya mobilnya ternyata ada rezeki pengen ganti baru, ya ganti aja baru. Tapi ini masih bisa dipakai dan masih fungsi, tidak ada masuk air segala macam, tidak ada gitu. Kalau bumper ya wajar, tahun segini pasti cat ulang. Ada beberapa cat ulang di bodinya, tapi menurut saya masih worth it lah gitu dengan harganya, karena ini harga mobil R3 tahun 2014-15 GX manual. Ini harganya setara itu, tapi kita dapat tahun 2018 nih ceritanya gitu. Nah, kita lanjut ya. Ini udah ada peredamnya di sini. Terus ini kap mesinnya itu dilapisin PPF sama atap. Jadi kap mesin sama atap dilapisin PPF. Nanti kita ganti nih wipernya, ini belum kita ganti, nanti kita ganti yang standar aja karena wiper itu agak bunyi kemarin pas hujan, karena saya ngambilnya hujan. Kemudian ban sebenarnya masih sekitar 90%, tapi bagian dalam ada gelombang dikit, itu yang menyebabkan ketika kita jalan di jalan halus agak ada suara gruk gitu. Nanti kita sampaikan ke beliaunya aja, kalau pengen nyaman ganti bannya, tapi kalau enggak sementara masih bisa dipakai karena ban masih sekitar kurang lebih 90% sebenarnya. Hanya ada kendala itu. Piringan cakram oke, kampas rem oke, rem belakang oke, sudah kita cek semua. Servisnya mobil ini hanya itu aja, shock breaker sama ganti oli mesin aja. Lainnya oli tremesi masih oke banget, jadi nggak perlu diganti. Coolant juga nggak perlu diganti. Minyak rem kita ganti. Oke Mas, kita masuk ke dalam sini. Kilometer tertera di mobil ini tuh 45.000 dengan kondisi setir masih jeruk seperti ini. Kemudian handle juga masih, kopling juga R3 itu koplingnya empuk gitu. Terus pelapon juga ya masih oke plafonnya ya. Nih lampunya juga masih nyala. Kemarin ibunya minta tolong dipasangin Android. Ini kita sudah pasangin Android. Kita ini mau dibuka tapi biar ibunya aja sendiri yang buka. Biar masih kelihatan baru aja gitu. Itu ada mereknya. Terus kemudian kalau kita mundurkan, di sini ada kamera mundurnya yang jernih juga. Tuh kamera mundurnya jernih juga. Standar ya R3 RGX itu pasti ada ABS-nya. Itu yang kemarin itu membuat kita pilihannya ke tipe GX karena saya bilang ada ABS-nya. Terus berikutnya ada tombol setir. Kemudian speedometernya agak ada beda dikit, dia ada suhu temperatur di situ, suhu temperatur luar itu 28 derajat kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi ada bedanya. Nah, yang 2018 ini sudah ada retract-nya nih teman-teman nih. Nah, udah dapat retract tuh. Lumayan kan? Carinya 2013-14 dapatnya 2018. Apa enggak bahagianya luar biasa. Emang cari mobil itu rezeki-rezekian. Jadi kalau buat teman-teman yang sabar insya Allah dapat yang kondisi bagus, tapi kalau yang nggak sabar ya mungkin kepaksa
ya apa adanya yang kita sudah cek gitu teman-teman. Jadi memang harus sabar, namanya barang bekas nih teman-teman ya. Oke, kita hidupkan. Suaranya masih halus dan AC-nya juga dingin, kemarin kita sudah cek. Ini kemarin juga sudah kita cek ke Samsat juga, untuk kelengkapannya semuanya sudah kita lakukan pengecekan ke Samsat, BPKB, STNK, faktur semuanya lengkap. Yang nggak ada mobil ini kemarin buku servisnya itu tertelisut atau hilang ya. Telisut itu apa ya, nggak ketemu dicariin gitu. Terus kalau kunci alhamdulillah 2 kuncinya, dan ini asli kuncinya. Dari sini kelihatan ya, kalau buatan itu kelihatan. Ini masih pahatan dari pabriknya, jadi kuncinya asli masih ada. Jadi 2 kunci ada, faktur ada, yang nggak ada buku servis aja. Tapi ya gimana lagi, wong harganya juga seharga mobil 2014-15, tapi kita dapat 2018, minusnya ya minor-minor aja menurut saya. Kilometer rendah, mesin oke, segala macamnya oke. Jos. R3 kelemahan kelebihannya lagi ya nih. Kita ngomongin kelebihan dulu dah. Kalau barang yang sudah kita dapat kita ngomongin kelebihannya, tapi kalau barang yang kita mau jual kita ngomongin kekurangannya. Kelebihan R3 salah satunya adalah joknya. Joknya itu tebel, enak, gede, terus dia bisa dimajukan pol tuh, mentok, yang mana space yang belakang itu gede banget. Tapi ini kan nggak enak ya kalau buat jalan jauh. Jadi standarnya aja bisa maju dan mundurnya itu jauh banget gitu loh. Tuh. Itu bisa pol ke belakang atau bisa maju pol ke depan. Nah, ini tidak dimiliki sama kompetitor yang lain. Oke ya, sekarang kita standarkan lagi. Aduh. Ini ada head unit bawaan yang kemarin kita ganti ya, jadi kita lepas head unitnya, terus kita ganti Androidnya. Oke. Nah, mobil ini rencana kita antar enggak kalau hari Rabu, kalau enggak hari Kamis. Ini beliaunya masih keluar kota. Enak lah pokoknya kalau R3, wis gak salah pilihan. Yuk sekarang kita tes jalan. Nah, kalau kita ngomongin R3 ini irit bahan bakarnya. Ini kemarin kita pakai kota-kota itu 13,1. Ini belum tak pakai jauh, artinya keluar kota segala macamnya atau ke tol kayak gitu bisa, mungkin batu 15:1, 14:1 gitu. Tapi kalau kota-kota serasa saya itu R3 ini bisa 13:1 itu ya. Jadi ini kemarin juga saya isinya pakai pertama, karena ini sama pemiliknya itu tidak diisi pertalite, jadi isinya selalu Pertamax, atau kalau pas di Jakarta isinya pakai ya produknya yang kuning itu ya. Gak ngomongin iklan nanti. Nyaman, suara mesin itu tidak masuk sama sekali. Kalau R3 yang gerung, kalau pas digas tinggi pasti ya semua mobil pasti akan jadi masuk. Terus berikutnya lagi mungkin ini nih apa namanya, suara ban yang gru gitu, dia lebih cenderung masuk. Rata-rata begitu sih kalau R3 kondisinya ban pasti masuk suaranya ya. Jadi mungkin peredaman di ban itu kalau mungkin pakai ban yang bagus ya agak berkurang lah. Sudah nyaman banget lah pokoknya. Kalau R3 udah pilihannya nggak salah. Minusnya yaitu tadi ya yang sudah sebutkan di awal, shock breaker depan itu gampang ngelok. Jadi kalau kita pas dongkrak ataupun pas kita cuci mobilnya, itu bisa jadi habis dicuci mobilnya jadi kok tompakannya kok keras gini, kayak kuda gitu kan. Kok jadi keras gitu, kena gajlukan tuh jeduk gitu kan. Karena bener-bener shocknya itu udah lock. Jadi seolah-olah pernya itu nggak bisa main, kena gajlukan itu nggak bisa main pernya. Makanya rasanya udah nggak enak-enak banget. Ini sudah diperbaiki shocknya kemarin kanan kiri, sekalian kita perbaiki karena ngelok ya. Aduh sayang banget lah. Tapi itu udah saya sebutkan dari awal sebenarnya, sebelum pesan itu R3 biasanya kendalanya di situ. Nah, si beliaunya sudah oke gitu kan. Ya, ada usianya lah, artinya kalau masih shocknya kondisinya masih setahun 2 tahun biasanya nggak ngelok. Tapi kalau udah ini kan 2018, jadi sudah 6 tahun, jadi lebih dari 5 tahun biasanya shocknya bisa jadi ngelok. Itu sama teman-teman bengkel juga saya gitu. Jadi kalau R3 itu cek rem mas R3, nah itu harus hati-hati ngedongkraknya. Jadi bingung kita mau dongkrak depan, takutnya nanti setelah didongkrak shocknya jadi ngelok. Yang tadinya nyaman kok habis cek rem kok jadi nggak enak mobilnya kayak gitu-gitu. Nah itu kan yang
yang kita hindari kan gitu kan. Itu sampaikan dulu, ini kalau kita dongkrak, kalau kita cek rem, nanti kalau ternyata kok shocknya jadi ngelok, ya itu ada resikonya di situ. Tapi kalau nggak dicek rem atau nggak bongkar remnya kan, udah waktunya kita lakukan perbaikan gitu loh. Nah itu serba-serba nggak pas gitu kan. Nah itu seperti itu. Mobilnya nyaman, enak dipakainya, apalagi kalau perjalanan jauh. R3 itu nggak capek karena RPM rendah, kecepatan mobil juga sudah cukup lah, 100 km per jam, 120 itu R3 itu enak, nggak terlalu ngoyo kalau di tol ya. Apalagi kan sekarang Indonesia ini, kalau Pulau Jawa ini udah dibilang itu hampir dari Merak sampai mana ya, sampai Probolinggo itu udah full tol gitu loh. Itu udah 2 hari 2 malam mungkin kan untuk tembus ke sana. Kalau istirahat mungkin, kalau di terusin kan nggak mampu kalau sendirian. Nah itu kan anggap aja ya 2 hari lah gitu untuk tembus dari Merak sampai Probolinggo. Jadi istirahat, jangan langsung dicos aja. Itu masih nyaman dan masih oke untuk badan kita dibandingkan kompetitor yang lain. Ini sih juara. Tapi jarang banget nih teman-teman ya, teman-teman tuh yang kepikiran, saya mau nyari R3 aja dah. Ya rata-rata itu keberatan dengan modelnya, karena modelnya itu enggak semua orang suka. Terus berikutnya lagi mereknya itu loh, mereknya kok Suzuki gitu loh ya. Ya itulah, kadang-kadang Indonesia kan makan sama merek. Jadi ya kalau ditanyain tetangga itu kan, loh beli kok mobil Suzuki toh ya, padahal nggak pernah tahu rasanya naik mobil R3 itu senyaman apa dibandingkan kompetitor gitu. Kalau menurut saya kelemahannya itu aja, kaki-kaki depan sih ya, hampir semua mobil penggerak depan itu rata-rata kaki-kaki depan itu lebih rawan atau lebih ringkih dibandingkan yang penggerak belakang. Tapi itu bisa terbayar lah dengan kenyamanan yang dihadirkan gitu loh. Enak, nyaman gitu kan, nggak capek perjalanan jauh gitu. Bensin juga irit gitu. Ya ada plus dan minusnya masing-masing. Nah kalau ditanyain juga, R3 kalau nanjak-nanjak gimana? Ya nanjaknya seperti apa dulu? Kalau nanjaknya seperti tinggi banget, ini namanya penggerak depan. Saya selalu bilang kalau penggerak depan itu, kalau pas tinggi terus muatan penuh, akan beban itu neken bagian bawah belakang ya. Maka roda depan itu akan terangkat sedikit. Jadi tidak memiliki grip untuk mendaki tanjakan itu. Akhirnya bannya cuma selip-selip aja di tempat. Jadi tidak bisa ngelewatin tanjakan gitu loh. Bukannya nggak kuat sih, tapi karena selipnya ban depan itu membuat mobil itu nggak bisa bergerak gitu loh, nggak bisa mendaki tanjakannya gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Tapi kalau tanjakan yang benar-benar tinggi banget dan terjal, memang ini bukan tempatnya lah gitu. Karena ini yang jelas ya tempatnya tidak seperti itu yang digunakan di mobil. Kalau yang tinggi terjal ya pakai 4x4 gitu ya. Gitu teman-teman. Sekarang kita kembali lagi ke rumah dan kita lanjut untuk pekerjaan yang lain. Oke, jadi kita sudah tes mobilnya, sudah semuanya kita prepare untuk persiapan diantar mobilnya, sudah di salon juga karena permintaan beliau juga di salon aja mas, biar kondisinya bersih luar dalam dan kinclong. Dah, semuanya sudah alhamdulillah kita lakukan dan kita laksanakan perintah beliaunya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Ini adalah rekomendasi mobil yang mudah-mudahan jadi nyamannya sebuah keluarga dalam melakukan perjalanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.